تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sahabat Risalah Al-Muslimun, Lailatul Syam itu artinya malam hari yang esok siangnya kita melaksanakan siam. Dalam ketentuan Islam yang dimaksud hari itu adalah maghrib ke maghrib. Berbeda dengan pengertian hari secara umum yang diawali dari tengah malam yaitu pukul 24 atau pukul 00. Pengertian secara Islam itu sebetulnya lebih mudah dan lebih dapat dipahami tentang kejelasan batasnya, yaitu datangnya malam dan hadirnya siang. Sebab itu ditandai dengan terbenamnya benda besar, yaitu matahari. Sehingga malam Senin dalam Islam itu sudah termasuk hari Senin. Saya ulangi, malam Senin atau Ahad malam itu sudah termasuk hari Senin. Oleh karenanya, Qiyamul Ramadan itu dilakukan pada malam hari sebelum besoknya saum atau sebelum besoknya puasa. Atau sholat tarawih, Qiyamul Ramadan itu dilakukan pada malam hari yang besoknya siam. Sahabat Risalah Muslimun, ketika siam Ramadan diwajibkan, para sahabat Rasulullah SAW menganggap bahwa pada malam harinya tidak diperbolehkan untuk mendatangi istri-istri mereka. Sebagian dari mereka berpendapat boleh saja asal tidak terselang tidur dulu setelah mereka iftar. Boleh asal tidak tidur setelah buka saat maghrib. Malahan jika waktu maghrib tidak sempat makan dan kemudian tertidur, mereka tidak berani makan lagi karena menganggap langsung berpuasa saat itu, langsung saum. Jadi patokannya waktu maghrib jangan sampai terselang tidur. Kalau terselang tidur maka itu sudah saum hitungannya. Kenapa? Ya karena hari yang terhitung sebagai hari saum, sebagaimana ilustrasi tadi, bahwa ketika malam Senin itu sudah hari Senin, sudah datangnya maghrib toh. Maka dari itu adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pulang dari Nabi SAW sudah larut malam. Namun ketika ia nyampe di rumah, ia ingin mendatangi istrinya. Lalu istri menjawab, "Aku sudah tidur." Kata Umar, "Engkau belum tidur." Dan ia kemudian tetap menggauli istrinya. Keesokan harinya ia mendatangi Rasulullah SAW. "Aku mohon izin kepada Allah dan kepadamu, karena nafsuku sudah membujukku sehingga aku menggauli istriku. Apakah ada rukhsah, ada keringanan bagiku ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Tidak begitu wahai Umar." Kemudian turunlah tadi surat Al-Baqarah ayat 187. Tapi rupanya bukan hanya Umar yang mengalami kejadian itu, sahabat lain pun mengalami hal serupa, diantaranya Ka'ab bin Malik. Itu bisa kita temui di tafsir At-Tabari. Sekalipun dihalalkan, ternyata masih ada sahabat yang berusaha menahan keinginannya untuk bergaul dengan istrinya sampai sebulan bahkan. Sehingga kata Al-Bukhari dalam hadisnya, turunlah ayat 187 dari Al-Baqarah ini. "Ukhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa untuk bercampur dengan istrimu. "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun."
Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Ma kataballahu lakum. Halal bagi kamu berhubungan suami istri pada malam yang esoknya kamu akan melaksanakan siam. Siam itu menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri sejak fajar sampai maghrib. Setelah datang maghrib, diharuskan iftar atau berbuka dengan makan dan minum. Mendatangi istri yang asalnya dilarang dilakukan pada siang hari, maka menjadi halal dilakukan pada malam harinya. Dan tidak akan mengurangi pahala serta kehusyuan ibadah sedikit pun. Ayat ini jaminannya. Ayat ini juga adalah bukti bahwa perintah saum, perintah siam dalam Islam itu bukan merupakan siksaan. Siam dalam Islam itu tidak mengganggu kebutuhan biologis kaum mukminin yang merupakan kebutuhan dasar dan sangat besar manfaatnya, dan bila diabaikan sangat besar bahayanya. Di sini Allah mengibaratkan suami dan istri itu bagaikan pakaian yang melekat di badan seseorang. Seorang laki-laki beristri dinyatakan tidak pantas, tidak patut bila ia hidup sendiri tanpa menyentuh istrinya. Seolah ia punya pakaian tapi tidak dipakainya. Demikian juga perempuan yang bersuami. Bila ia dibiarkan tanpa sentuhan suaminya atau atas alasan yang keliru, yaitu untuk bakti kepada Tuhannya, kemudian dia menjarangkan untuk berhubungan, untuk disentuh oleh suaminya, itu pun adalah keliru fatal. Dalam Islam, berhubungan suami istri itu adalah sedekah yang istimewa dan besar bahayanya bila dihindarkan secara sengaja. Maka tidak pantas pula seorang perempuan yang bersuami terlihat seolah-olah tidak bersuami. Lalu apa bedanya? Apa manfaatnya pernikahan? Apa manfaatnya perkawinan? Sedangkan makna secara bahasa dari nikah, salah satu derivasi maknanya adalah persetubuhan, jima. Sahabat Ram, pakaian bagi manusia akan menggambarkan kehidupannya. Apa penafsiran kita jika melihat orang yang berpakaian compang-camping? Maka ayat ini memberi penegasan tentang halalnya hubungan suami istri pada malam siam. Allah Maha mengetahui apa yang tersirat dalam hati manusia berupa niat, keyakinan, dan keinginannya, sekalipun hal itu tidak pernah diutarakan, tidak pernah disampaikan. Allah memahami keinginan kaum mukminin untuk mubasyarah pada malam siam, keinginan untuk berhubungan badan, keinginan untuk menyampaikan hasrat biologisnya dan ekspresi kasih sayangnya kepada pasangannya. Keinginan itu ditahan oleh mereka karena takut membatalkan siam pada esok harinya, takut rusak ibadahnya, atau berkeyakinan akan mengurangi pahala karena keadaan dirinya tidak suci lagi. Memang sangat tersiksa menahan seperti itu manakala suami dan istri hidup berdampingan. Allah yang Maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Mengampuni keyakinan kaum mukminin yang keliru di kalangan para sahabat misalkan waktu itu, dan menghargai kehati-hatian mereka karena takut dosa. Mungkin juga dosa yang diampuni Allah itu karena kaum mukminin beranggapan bahwa siam dalam Islam itu sama dengan puasanya orang kafir. Itulah kondisinya bila pelaksanaan ibadat itu diduga-duga, diterka-terka, dikira-kira. Disinilah pentingnya ilmu dalam memandu ibadah kita agar diterima di sisi Allah sebagai amalan mutakabbalan. Karena puasa di kalangan orang kafir itu biasanya juga terkait dengan niat dan kaifiat dan caranya itu berbeda. Misalkan ada yang ingin mendapatkan kekuatan. Karena apabila pantangan hubungan suami istri dilakukan, maka akan hilang kekuatan yang diidamkannya itu. Itu kalau puasa di luar agama Islam, memiliki tujuan-tujuan yang sangat berbeda. Sahabat Risalah Muslimun, kita sering dihadapkan kepada masalah-masalah yang dilematis, sementara kita tidak mengetahui hukumnya secara jelas. Bila tujuannya baik karena takut kepada Allah, sekalipun tindakan kita salah, maka Allah akan memaafkan kita. Bukan hanya mengampuni keyakinan yang keliru, Allah menyuruh kaum muslimin untuk melakukan mubasyarah. Dan bahkan Allah memberi bonus yang lurus, yang fitrah, yang sesuai dengan keinginan manusia, yaitu menyuruh kaum muslimin untuk melakukan mubasyarah. Di situ Allah katakan, carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Kita diminta untuk mencari. Kalau dalam konteks bahasa modern, dalam intercourse namanya foreplay misalkan.
Malah diminta, itu bagian dari perintah Allah, bukan main. Nanti kita temukan dalam hadis lain. Janganlah kalian mendatangi istrimu seperti hewan saja, tanpa bermain-main dulu, tanpa foreplay dulu, tanpa mencumbu dulu. Maka perintah Allah, wabtaghu ma kataballahu lakum, carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu itu. Tentu ini bukan perintah wajib. Perintah ini menunjukkan mubah, dan tentu sama sekali tidak berdosa dan tidak ada pengaruhnya terhadap pahala saum. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat memahami keadaan kita sebagaimana yang terefleksikan pada keadaan Umar bin Khattab dan Ka'ab bin Malik ketika kedua beliau itu menahan dirinya dari kebutuhan untuk berhubungan suami istri. Sahabat Risalah Muslimun, malahan dalam konteks ayat Al-Baqarah 187 ini, melakukan hubungan suami istri dalam malam itu adalah sangat berpahala. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang fakir yang tidak punya harta untuk disedekahkan, diantaranya mendatangi istri kamu itu adalah sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, benarkah jika diantara kami melepas syahwatnya akan mendapatkan pahala sebagaimana sedekah itu? Jawab Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika engkau melepaskannya pada yang haram? Apakah akan mendapatkan dosa? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, maka demikian juga jika kamu menyampaikan atau menyimpan pada tempat yang halal, maka akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Maka tentu dalam hubungan ini hamparkanlah apa yang ditetapkan Allah berupa keturunan yang saleh dan yang baik dengan berdoa sebelum melakukan jima. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.